Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin merenungkan kehidupan tentang kegalauan anak-anak muda yang mempertanyakan di manakah jodohku, di manakah tulang rusukku. Dan mereka sangat galau di dalam menentukan, memikirkan apakah ini jodoh yang benar-benar datang daripada Tuhan, atau jodoh yang hanya keinginan hati, yang hanya dibutakan oleh cinta, atau apakah ini tulang rusukku atau tulang rusak. Jadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di berbagai penjuru belahan dunia ini, marilah saya ingin menguraikan sedikit, bercerita kepada kita bercerita santai saja pada saat ini. Ya, saya ingin mengatakan satu hal kepada kita sekalian tentang anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa takut akan Tuhan, menuruti segala firman Tuhan. Ketahuilah bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Anak-anak Tuhan itu dikatakan sebagai anak-anak terang. Tidak ada penyatuan antara terang dan gelap, kecuali gelap itu mau mengikuti terang ilahi itu. Ya, bagi kita anak-anak Tuhan, terang harus bersatu dengan terang. Dengan apakah yang bisa mempersatukan antara gelap dan terang itu, kecuali gelap itu berkorban untuk mengenal siapa terang ilahi itu. Kecuali mereka harus bisa mengenal siapa terang ilahi itu. Sedangkan terang dengan terang di dalam mengikat janji suci pernikahan itu banyak masalahnya, banyak kendalanya. Ya, mari anak-anak muda yang diberkati Tuhan pada saat ini, kita renungkan firman Tuhan ini. Satu hal, bahwa terang tidak dapat dipersatukan dengan gelap. Ya, kecuali yang saya katakan tadi, gelap itu sudah keluar dari kegelapan dunia ini dan dia menemukan terang ilahi itu, sehingga bisa dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, terang dengan terang. Agar supaya apa? Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Coba kita lihat angka tingkat perceraian pada saat ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Jangan sampai kita menikah berakhir di pengadilan agama. Ya, 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun manis-manis. Ya. Setelah 4 tahun, 5 tahun, maka akan muncul masalah-masalah, badai kehidupan ini, sehingga tidak mampu bertahan hanya bermodalkan cinta, jikalau tidak ada kasih Kristus di dalamnya. Ya, saya ingin mengatakan satu hal kepada kita. Anak-anak muda sering berkata, "Yuk pendeta, saya galau, di mana jodohku?" Seringkali jodoh kita itu tidak jauh-jauh amat ya. Seringkali Tuhan mendekatkan dengan jodoh kita, sudah ada di samping kita, di depan kita, cuma kita tidak peka, mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah jodoh kita. Ya, ada pepatah yang mengatakan di mana engkau berada, lihatlah di sekelilingmu. Ya, cari tahu, bertanya di dalam hatimu, apakah dia si A, si B, apakah dia jodoh saya atau bukan. Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa. Ya. Kalau kuat, puasa Bapak Ibu untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Tanda Tuhan, apakah dia jodoh saya atau bukan.
Seringkali yang dekat itu yang panas, bukan yang jauh yang panas, malah yang dekat yang panas. Seringkali ada juga beberapa anak muda yang berpacaran jarak jauh, ya, pada akhirnya putus. Malah yang dekat itu, yang dekat dengan dalam kehidupan nyata itu, berteman di dalam pergaulan, awal-awalnya teman, padahal itu sudah yang menjadi jodoh kita. Tetapi kita harus melihat, dia seiman tidak, percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim atau tidak. Ya. Sedangkan yang sama-sama percaya saja menyembah Yeshua HaMashiach Elohim itu, banyak kerikil, batu yang tajam yang seringkali dilalui. Apalagi yang tidak seiman, akan banyak perbedaan ya. Kecuali Anda itu tahan sabar, tahan banting, ya, di dalam menerima segala sesuatunya sampai di batas kemampuan manusia kita. Itulah cinta yang teruji. Tetapi yang firman Tuhan mau katakan, yang Tuhan Yesus inginkan itu, menikahlah dengan seiman, terang dengan terang, karena terang tidak dapat dipersatukan dengan gelap. Kalau terang dipersatukan dengan gelap, mengakibatkan apa? Abu-abu. Ya, sangat sulit menentukan jalan ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa masa pacaran itu, sewaktu pacaran itu semuanya manis-manis saja. Semua indah-indah. Dunia ini milik berdua. Ya. Pas menikah, saya sudah menikah selama kurang lebih 15 tahun ya. Di dalam menempuh pernikahan itu banyak air mata, banyak cucuran penderitaan yang saya lalui. Di dalam setiap angan-angan kita, anak muda pada waktu sebelum menikah, kita memimpikan pasangan kita yang ideal, yang ganteng, yang cantik, rupawan. Ya, ada juga orang yang memiliki standar-standar khusus, harus banyak uang, banyak doi, kaya raya, tampan, semuanya lengkap. Tetapi bagi saya memilih orang yang takut Tuhan, walaupun dia tidak berduit, susah, tetapi orang itu takut Tuhan. Ya, tetapi kadang kita salah juga dalam memilih, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pilih, seperti buah langsat, pilih, pingin dapat yang buah yang terbaik, terakhir apa? Dapat langsat busuk. Busuk ya Bapak Ibu, langsat busuk. Jadi terlalu memilih, akhirnya dapat yang busuk. Jadi tidak serta-merta langkah kehidupan ini yang kita jalani itu mulus. Tidak, semuanya ada batu-batu, kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Nah, disitulah Tuhan melihat apakah anak-anak Tuhan ini kuat di dalam melalui proses Tuhan, di dalam melalui kehidupan ini. Baik itu di dalam kehidupan masa mudanya, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan mengurus anak-anaknya. Kuat tidak di dalam terjangan badai kehidupan ini, dan juga di dalam terjangan apa? Serangan daripada setan ini. Ya, proses itulah proses kehidupan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Proses kehidupan tidaklah enak, ya, sangat menderita dan sakit, dan itu saya sudah lalui, saya sudah alami. Tidak gampang Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar meminta kepada Tuhan, ya, di dalam memilih. Jangan langsung ambil keputusan, baru kenal si A langsung plek. Dilihat dia baik sangat, tetapi kita harus betul-betul bertanya kepada Tuhan, apakah dia ini Tuhan jodoh yang datang daripadamu? Ya, seringkali kita cepat mengambil keputusan manakala umur kita sudah tua, umur kita sudah orang bilang mau kadaluarsa. Jadi cepat-cepat yang datang ini paling ini. Ya, terakhir pas masuk di dalam sebuah pernikahan, maka kita akan menyesali semuanya apabila jodoh itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari keinginan diri kita sendiri. Ya.
Tetapi sedarilah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala kita telah memilih dengan pilihan hati kita itu, ya, walaupun ada datang penyesalan di dalam hati kita, terimalah itu sebagai batu polesan, ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, anak-anak Tuhan, baik itu di dalam kehidupan kita yang masih muda ini, berpacaran, galau memilih jodoh, ataupun yang sudah masuk di dalam pernikahan ini, ya, kita harus siap dengan kenyataan pahit atau manis yang kita akan lalui. Tidak selamanya pernikahan itu akan berjalan dengan mulus, berjalan dengan bahagia seperti di dalam cerita-cerita dongeng. Ada banyak hal yang kita harus ketahui, Bapak Ibu. Kita menikah dengan satu pribadi yang berbeda dari kita, dengan latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda pula, baik itu tingkat sosial, status, pendidikan, tata moral, etika yang berbeda pula. Ya, jadi apapun dengan keputusan hati yang kita terima, kita katakan, wah ini dia jodoh saya yang terbaik, sudah datang. Kita harus siap dengan berbagai risiko yang akan di kemudian hari akan menimpa kita. Ya, apakah kita tidak tahu orang itu rajin atau malas di kemudian harinya? Ya, kita tidak tahu apakah dia bertanggung jawab atau tidak menafkahi kita, anak-anak kita. Kita tidak tahu, karena apa? Itu rahasia kehidupan, misteri yang harus kita jalani. Tetapi yakinlah satu hal, bahwa ingat, Tuhan ada selalu dengan kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga hati kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita ini baik kepada semua orang. Harus baik. Apapun yang orang lain perlakukan kepada diri kita, kita harus membalas mereka dengan kebaikan. Ya. Prinsip saya tidak mau menyakiti orang lain. Walaupun orang lain menyakiti saya tidak mau. Lebih baik saya diam dan saya menangis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan saya mau katakan pribadi saya ini baik daripada Anda. Bukan, tapi itulah pribadi saya. Selama ini banyak sekali orang yang menyakiti saya, Bapak Ibu. Hati saya sampai saya angkat tangan, ya. Saya angkat tangan dan saya curhat kepada hamba Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan tolong saya. Kuatkan saya selama saya melangkah di dunia ini. Saya diam-diam, tidak tahu setan pakai mulut-mulut mereka untuk menghancurkan hati saya melalui perkataan yang sangat sakit, menyakitkan, dan seperti silet menyayat-nyayat hati saya. Ya, tetapi Tuhan menolong saya, memampukan saya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Saya hadapi dengan senyuman, Bapak Ibu. Apa yang saya lemparkan kepada mereka adalah pengampunan. Pengampunan yang tanpa batas. Yang Tuhan firmankan itu 70 kali 70 kali 7. Itu tanpa batas, dan itu saya alami. Saya lalui, Bapak Ibu. Ya, 1 kali dimaafkan, 2 kali, sampai beribu-ribu kali ya dimaafkan terus. Orang ini sudah bebal mungkin ya. Ya, ada juga yang sampai beberapa kali akhirnya minta maaf. Itulah kita harus memiliki pengampunan, apalagi dalam masuk pernikahan. Pasangan kita itu tidak selamanya membahagiakan diri kita. Ya. Orang yang paling terdekat lah yang seringkali banyak menyakiti hati kita, yaitu pasangan kita. Dia orang yang paling terdekat, orang yang paling kita sayang. Ya. Justru orang itu yang paling menyakiti hati kita. Itulah manusia. Biasanya setan pakai orang-orang terdekat kita. Suami, istri, teman dekat, teman sekerja. Ya, setan pakai itu untuk apa? Memproses kita. Kita mampu enggak, keluar enggak dari masalah kita. Setan akan lihat, dia ini kuat enggak? Ya, berharap kepada Tuhan tidak? Ya, jadi jangan kita menganggap sebuah pernikahan itu adalah bahagia selamanya seperti di dalam dongeng atau novel. Tidak, Bapak Ibu, banyak kerikil-kerikil tajam yang kita akan lalui. Kalau kita pada saat ini mengalami kerikil yang tumpul, siap-siap saja kita menghadapi kerikil yang tajam. Ya.
Kalau kita tidak takut Tuhan, tidak peka dengan suara Tuhan, tidak mengandalkan firman Tuhan, maka yang akan kita tempuh, jalani adalah kantor polisi atau pengadilan, seperti yang banyak-banyak diberitakan, baik itu kehidupan artis, kehidupan orang biasa. Banyak contoh yang sudah berakhir di kantor polisi atau pengadilan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa menahan ego kita. Kita harus bisa menahan hati kita. Ya, di dalam sebuah pernikahan itu sendiri, kita harus melihat hati anak-anak. Ya, hati anak-anak kita. Tetapi manusia ini seringkali memiliki kekerasan hati, ego, yang dinamakan ego diri. Ya, tidak mau mengalah, ingin menang sendiri, makanya tembus di kantor polisi dan pengadilan. Atau terlalu sakit dibuat oleh pasangannya, itu maka akan tembus di pengadilan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, saya berpesan, takutlah akan Tuhan. Jauhilah segala hal-hal yang demikian. Karena apa? Karena Tuhan tidak kehendaki perceraian. Ya, jujur saja di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki perceraian itu dari perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru. Tetapi oleh karena kekerasan hati manusia itu, maka diperbolehkan oleh para nabinya yang kudus. Karena apa? Kekerasan hati manusia. Susah kalau manusia ini sudah mengeraskan hatinya. Ya, apakah itu dia disiksa oleh pasangannya? Ya, apakah oleh egonya sendiri? Kita tidak tahu. Persoalan manusia ini ada berbeda-beda dan bermacam-macam tingkat kerumitan, tingkat siksanya penderitaan hati, ya, dan tingkat emosional seseorang itu akan berbeda. Manusia itu akan berbeda-beda menanggapi segala sesuatu masalah yang menimpa di dalam dirinya. Jadi para anak muda, kaula muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihlah pasanganmu yang terbaik sebelum engkau menikah. Pelajarilah karakternya, pelajarilah sifatnya. Jangan terlalu mementingkan kecantikan, ketampanan, rupawan yang fisik. Jangan, tetapi pilihlah anak-anak Tuhan yang berkarakter takut akan Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan itu, mereka menjauhi segala larangan Tuhan, menjauhi dosa. Apa yang Tuhan tidak kehendaki, mereka akan jauhi. Ya, beda dengan anak-anak duniawi yang tidak takut Tuhan, sangat berbeda. Ya, jadi milikilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Rohnya itu takut akan Tuhan. Rohnya itu senantiasa memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pribadi hati anak-anak Tuhan yang memiliki kepekaan dan takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan menjauhi segala dosa dan larangan daripada Tuhan itu sendiri. Dia hanya mau hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia mau menyenangkan hati Bapa Surgawi. Jadi pilihlah pasangan yang seperti itu. Ya, jangan dilihat cantik, dilihat ganteng, akhirnya kita terbuai. Tahu-taunya pas masuk di dalam sebuah pernikahan, kita akan mandi-mandi air mata. Ya, kalau dia tidak takut Tuhan, dia akan selingkuh. Dia akan hina-hina kita, caci maki kita. Dia akan memuji-muji orang lain. Ya, memuji pasangannya, perselingkuhannya. Dia akan sanjung-sanjung itu di depan ya, suaminya, istrinya. Seperti itu orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang bebal hatinya. Ya, orang-orang yang tidak mencintai Taurat Tuhan. Orang-orang yang menginjak-injak pelataran Tuhan. Bertobatlah. Ya, jikalau Anda pada saat ini pribadi yang senantiasa menyakiti hati Tuhan dan pasangan Anda, bertobatlah. Ya, cintailah, kasihilah pasangan Anda. Yang ada di samping Anda, yang senantiasa mengasihi dan mencintai diri Anda itu setulus hatinya. Jangan sampai cintanya dan ketulusan hatinya itu disia-siakan. Akhirnya jikalau terjadi sesuatu, manakala pasangannya itu telah muak ya melihat tingkah
daripada pasangannya itu yang senantiasa menyakiti, menyelingkuhi dirinya, maka ada suatu saat manusia ini akan meninggalkan, ya, karena terlalu sakit. Manusia ini tidak tahan dengan rasa sakit. Tetapi saya mengajak kepada kita, mari kepahitan, rasa sakit itu Tuhan pakai untuk memproses karakter kita menjadi lebih indah. Jikalau kita bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan akan pakai itu memoles hati kita, karakter kita menjadi bercahaya dan indah di hadapan Tuhan. Manakala kita tetap setia, teguh berpegang kepada firman-Nya, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang diberkati, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah masa mudamu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah tubuhmu sebagai bait Allah yang kudus, persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah itu. Berikanlah tubuhmu sebagai kebenaran yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau sekarang ini engkau masih berfoya-foya, berbangga dengan dosamu, hidup di dalam duniawi, tidak takut Tuhan, mencintai pesta pora, roh najis, persinahan, mari tinggalkan semuanya itu. Mari kita berproses untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa Surgawi. Tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan hidup lamamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dimensi kebenaran, yang hidup di dalam dimensi cahayanya Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah terlebih dahulu menguduskan hidup kita. Tuhan telah terlebih dahulu menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, mari yang masih doyan-doyan melakukan dosa, perselingkuhan, persinahan, mari tinggalkan semua itu. Karena itu tidak berkenan di hati Bapa Surgawi. Kita tinggalkan itu dan kita jadikan tubuh di diri kita, hati kita ini menjadi penyembah-penyembah yang kudus, benar, hidup di hadapan Tuhan Allah, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di hadapannya, bukan berpura-pura munafik, tetapi hiduplah transparan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak memakai manusia yang munafik. Tuhan mau manusia yang tulus hatinya, transparan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita boleh saja berpura-pura, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada bisa yang kita tutup-tutupi. Semuanya terlihat jelas di hadapan Tuhan itu. Manakala kita pulang ke rumah Bapa Surgawi itu, maka semuanya akan kelihatan. Jadi saat ini masih ada waktu, bertobatlah kita, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jadilah pribadi karakter yang berkenan di hati Bapa Surgawi. Jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melihat parasnya, janganlah kita melihat perlakuan manisnya. Karena apa? Masa pacaran itu adalah masa yang manis-manis. Semuanya serba manis. Tetapi coba Anda masuk ke dalam pernikahan, semuanya karakter itu akan terbongkar dan terlihat jelas. Tidak ada lagi kepalsuan, yang asli-aslinya keluar. Disitulah kita kaget, ya. Karakternya yang pacaran manis, lembut, tahu-taunya pas menikah serigala. Seperti serigala yang baru dilepas dari kandang. Kaget ya. Tetapi manakala kita panggil nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, mampukan saya, mampukan kami Tuhan untuk melalui kehidupan ini berdasarkan dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan jangan kami menjadi pelaku-pelaku pemberontak di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Walaupun sakit kita jalani, walaupun sakit kita lalui kehidupan ini, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala kita pacaran semuanya indah, semuanya menyenangkan hati kita, menyenangkan mata kita. Kita katakan, engkaulah bintang di hatiku,
Tidak ada bintang seperti di langit itu satu-satunya engkau di bintang seperti di langit itu satu-satunya. Bayangkan bintang beribu-ribu di langit, ya. Pasangan kita memuji, kita bintang satu-satunya di hatinya. Itu masih pacaran. Pas menikah, kita melihat kenyataan yang berbeda, yang sungguh berbalik. Bukan cuma 180 derajat, tetapi 2000 derajat Celcius. Berbalik. Pasangan yang dulu ramah tamah, lembut, ya, itu masih pacaran. Pas menikah, habis-habis kita hancur-hancur dimaki-maki. Apakah Anda bisa menerima itu? Hancur-hancur dihina, ya, hancur-hancur diselingkuhi. Bisa tidak Anda menerima semua itu? Lalui semua itu. Jikalau Anda bukan anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, pasti akan berakhir di pengadilan atau di penjara. Ya, tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita berkata, Tuhan, kuatkan saya. Kuatkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Walaupun sakit, berurai air mata, tetapi tetap jalan. Tuhan senantiasa menggendong kita, memberikan kekuatan Roh Kudus, manakala kita menyerahkan segala sesuatu itu di mezbah Tuhan. Di altar Tuhan, di kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Saya angkat tangan untuk menjalani pernikahan yang seperti ini. Di luar pemikiran saya, di luar angan-angan saya. Ya, angan-angan sebelum menikah, hidup yang berbahagia, hidup melayani Tuhan yang sungguh-sungguh berbahagia, tetapi manakala masuk pernikahan banyak sekali kerikil, batu tajam, batu tumpul, batu semua, batu runcing sudah dilalui Bapak Ibu. Semua kita manusia pernah mengalami hal yang serupa. Ya, cuma tidak terekspos. Ya. Semua kita pernah mengalami. Tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus berjalan seperti di dongeng atau seperti di film Korea. Ya, film Korea itu ada juga liku-likunya. Air mata, tertawa, senang, happy. Itulah kehidupan yang digambarkan oleh sinetron-sinetron itu diangkat dari kehidupan nyata itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah ya realita yang manusia hadapi dan jalani. Ya, jadi anak-anak muda yang belum berpengalaman di dalam kehidupan berumah tangga, bukannya saya menakuti Anda, tetapi berhati-hatilah di dalam memilih pasangan hidup kita. Karena itu kita akan menjalani pernikahan itu sampai kita tua, oma opa, sampai pasangan kita meninggal, ya, atau diri kita sendiri yang meninggal. Ya, kita harus menuruti firman Tuhan itu. Sekali seumur hidup kita menikah, apapun yang terjadi, ya, kalau sudah bosan, ya, tinggal berdoa saja, Tuhan tolong kuatkan saya, tumbuhkan di dalam hati saya cinta yang mula-mula itu, cinta yang mula-mula seperti Tuhan mencintai saya, tumbuhkan itu di hati saya. Tuhan Yesus yang akan memampukan, karena apa? Dia yang menciptakan kita. Ya, jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, jangan takut juga menghadapi sebuah pernikahan. Jikalau Anda sudah mantap di dalam pernikahan, menuju pernikahan itu, lakukanlah itu dengan senang hati, bahagia. Jikalau engkau sudah mantap bahwa inilah jodohku, engkau telah mendoakannya, berpuasa di dalam berdoa untuk calon pasangan Anda, ya, lakukanlah pernikahan itu. Walaupun tidak mewah, sederhana, yang penting janji suci di altar kudusnya Tuhan. Kita harus berjanji di hadapan Tuhan. Hidup semati, siksa, menderita, sakit, senang, susah, senang, sakit ataupun sehat, kita tetap setia dengan pasangan kita. Jangan selingkuh-selingkuh. Selingkuh tipis-tipis, selingkuh tebal-tebal, itu dosa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoalah kita, tersungkurlah kita sebelum kita melangkah untuk masuk di dalam jenjang pernikahan. Karena apa? Setelah Anda menikah, janganlah bercerai. Karena perceraian itu dibenci oleh Allah. Kita bercerai pada waktu kita meninggal. Ya. Kalau kita bercerai, banyak hati yang tersakiti, anak-anak kita. Ya. Orang berkata, kita masih bisa tidak meneruskan, saya hidup dengan pasangan saya ini. Dia selalu menyakiti saya, dia selalu memaki-maki saya.
dia senantiasa mencurangi saya, dia senantiasa menyelingkuhi saya, membuat saya sakit hati. Ya, ada Tuhan semuanya melihat penderitaan kita. Berserulah kepada Tuhan. Karena apa? Dunia nyata dengan dunia supranatural ini hanya sebatas kain tipis, Bapak Ibu. Jadi apapun, sekecil apapun yang kita alami, alam ilahi itu melihat segala sesuatunya. Karena apa? Karena mata saya ini dalam sekejap saja, kalau Tuhan izinkan tembus di alam supranatural, dunia ilahi, ya, dan dunia setan itu saya bisa melihatnya, itu hanya gini, set, langsung tembus, Bapak Ibu, hanya sebatas tirai kelambu, tipis sekali, tembus sudah langsung. Ya, jadi makanya sebagai manusia ini jangan hidup seenaknya, jangan hidup mencurangi orang lain, jangan berlaku jahat kepada orang lain, baik itu perkataan kita, perbuatan kita, ya, ataupun memandang rendah orang lain dengan mata kita yang sombong, yang angkuh. Itu dunia supranatural ilahi itu melihat semuanya, Bapak Ibu. Makanya saya walaupun itu saya kuncinya, saya kalau orang menyakiti saya hanya diam dan saya hanya menangis saja, Bapak Ibu. Karena saya tahu dunia supranatural itu batas kain tipis saja. Ya, dilihat begini kita langsung masuk di dunia lain. Jadi di samping dunia kita ini, dunia nyata ini, ya, hanya mata kita dunia nyata ini yang tidak melihat dunia lain itu. Ya, kalau ada manusia yang sering tembus-tembus ke dunia lain itu, mereka akan tahu. Dan orang yang tembus ke dunia lain itu, ya, dia akan menjaga sekali perkataannya, ya, perbuatannya, ya, kepada orang lain supaya jangan menyakiti hati mereka. Ya. Roh Tuhan itu, roh iblis itu, dua roh itu hanya memakai tubuh kita. Jadi manusia itu hanya sebagai media saja untuk berdiamnya roh Allah atau berdiamnya roh Lucifer, iblis. Jadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan, jangan sia-siakan waktu mudamu. Pakailah waktu mudamu ini untuk melayani Tuhan, untuk memproklamirkan nama Tuhan, mempromosikan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari dengan semangatmu yang muda menyala-nyala itu, layanilah Tuhan selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Bertobatlah kita jikalau kita masih gemar, masih bangga di dalam melakukan dosa. Bertobatlah, jangan sampai waktu kita habis, ya, tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi waktu yang diberikan oleh Tuhan, kita telah berpulang nanti secara tiba-tiba, maka kita akan menyesal nanti di alam sana, di alam ilahi. Jadi selagi masih ada waktu, sekarang ini mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita pakai hidup masa muda kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetaplah dan yakinlah bahwa setiap kita umat manusia telah disiapkan oleh Tuhan itu jodoh yang terbaik. Ya, semuanya kita mendapat jodoh, mendapat pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak siapkan jodoh. Semuanya dapat. Ya, jangan kita mengikuti perbuatan kehidupan manusia-manusia yang tidak takut Tuhan itu, ya, mempunyai roh Sodom dan Gomora, gay, LGBT, jangan. Kita harus bertobat untuk gay, para LGBT itu, lesbian, gay, jangan. Kita menyakiti hati Tuhan, nanti kalian akan dapat api. Ya, murka Tuhan, bukan belas kasihan Tuhan, tetapi murka. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Semua anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kita semua diberikan Tuhan jodoh yang terbaik yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi untuk mendapatkan hal itu, pekalah, berkomunikasilah dengan Tuhan melalui firman-Nya, berdoa, berpuasa, maka kita akan diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan untuk dapat menemukan jodoh yang terbaik daripada Allah itu sendiri. Ya, saya berpesan tetaplah mengingat bahwa terang akan bersatu dengan terang, gelap dengan gelap. Ya, saya mengambil contoh Simpson dan Delila. Ya, Delila adalah dari anak-anak dunia gelap, dan Simpson adalah anak terang, anak ilahi, anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Ya, kita yang disebut dengan anak-anak Allah, anak-anak terang yang telah ditebus oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana bisa bersatu antara gelap dan terang? Ya, coba kita lihat Simpson, dia jatuh cinta kepada perempuan asing. Berakibat apa? Fatal. Ya,
dia menderita siksa. Karena apa? Bukan keuntungan yang dia dapat, tetapi malah petaka yang dia cari. Karena apa? Bergaul dengan perempuan asing, perempuan yang tidak mengenal Allah, penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa-dewa asing. Untuk itu apa yang Simson dapat? Penyiksaan, penderitaan, bukan kebahagiaan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, menikahlah, bersatulah, terang dengan terang, dan janganlah kita mencampur terang dengan gelap, gelap dengan terang. Ya, tidak ada persatuan di dalamnya. Tetapi terang hanya bisa bersatu dengan terang. Biarlah perenungan yang singkat ini semoga dapat memberkati kita, dapat menyegarkan pandangan kita, bisa mencerahkan pemikiran kita, supaya apa? Jangan ada penyesalan di kemudian hari. Ya, kita mau bercerai bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita mau lepaskan sangat sulit, sudah punya anak. Ya. Mau digenggam susah, menderita. Mau dilepaskan sulit, karena ada buntutnya anak. Lihatlah anak. Jangan kita ego diri sendiri, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Jikalau sudah menikah, sudah ada tanggung jawab yang besar untuk membesarkan anak-anak, ya, mendidik mereka, membiayai mereka, ya, memberi mereka makan, pakaian. Itu apa? Karunia terindah yang Tuhan titipkan bagi kita umat manusia. Ya, saya hanya mempunyai harta anak-anak yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya, tanggung jawab yang dititipkan kepada saya untuk saya mendidik mereka untuk dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang taat di dalam apa? Mesbah keluarga setiap hari. Ya, itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari jangan ada penyesalan di antara kita. Ya, jadi kita bertanya anak-anak muda ini, ada yang WA kepada saya, Ibu Pendeta tolong bahas tentang jodohku. Jodoh anak muda yang dari Tuhan itu bagaimana? Kadang galau di dalam menentukan jodoh, galau ya. Jadi semuanya kita harus berdoa, pasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan bisa menemukan jodoh yang terbaik. Jodohku, di mana engkau berada? Tulang rusukku, di mana engkau berada? Jangan-jangan sudah berada di samping kita, di depan kita, kita tidak peka. Untuk itu kita tidak dapat tahu, tidak dapat tanda. Ya, kita tidak merasakan apa-apa. Tetapi pekalah di dalam kita melihat, menentukan jodohku. Di manakah jodohku? Jangan sampai kita bukan mendapatkan tulang rusuk, melainkan kita dapatkan tulang rusak. Atau tulang belulang. Nah, itu akan berakhir di pengadilan agama, Bapak Ibu. Toki 3 kali plus cerai. Ya itu. Tetapi manakala kita telah memutuskan dalam pernikahan, kita harus siap dengan berbagai resiko yang ada. Kita harus tinggalkan ego kita, diri kita, dan kita harus berbagi itu dengan pasangan kita. Ya, dan ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Bukan main-main ya Bapak Ibu. Sangat susah, sangat sulit. Untuk itu, bertahanlah di dalam segala apapun juga. Walaupun itu pahit, manis, setengah pahit, setengah manis, bertahanlah itu. Ada Tuhan yang melihat semuanya, dan ada Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan penghiburan manakala di dalam sebuah pernikahan itu engkau menghadapi badai yang luar biasa. Ya. Jadi kita harus seperti itu Bapak Ibu. Ya, menghadapi badai itu andalkan Tuhan. Jangan kita andalkan diri kita bakalan tidak akan mampu. Andalkan Tuhan dalam setiap badai persoalan hidup kita. Baik itu kehidupan anak-anak muda, kehidupan yang sudah memasuki pernikahan, semuanya kita harus andalkan Tuhan Yesus Hamasiah yang menjadi nahkoda kehidupan kita. Biarlah pada saat ini boleh memberkati kita semua. Renungan yang sangat singkat di sore hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, dipuji, disembah, dan takutlah akan Tuhan, sehingga kita boleh menuruti perintahnya dan takut akan dosa. Kita akan takut melakukan dosa. Karena apa? Mata Tuhan ada di berbagai tempat, mengawasi kita, baik kita berdiri,
duduk, berjalan, tertawa, menangis, apapun juga itu, Tuhan ada di situ dengan kita. Terpujilah nama Tuhan, bersukacitalah selalu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.